Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar tentang pola barisan bilangan ya. Dengan kompetensi dasar adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sedangkan indikator pencapaian yang ingin dicapai adalah kalian diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian barisan geometri, 2. Menentukan suku ke n barisan geometri, dan ketiga, menghitung jumlah n suku pertama deret geometri. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nanti rasio itu dilambangkan dengan R ya. Rasio dilambangkan dengan R. Kita lihat contoh ya. Ada barisan 2, 6, 18, 54, 162, 486 dan seterusnya. Kita lihat di sini, dari 2 ke 6 itu ternyata dikali 3. Dari 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 54 juga dikali 3. Nah, nanti untuk selanjutnya ini sampai ke sana terus semua dikali dengan 3 untuk menuju suku berikutnya. Nah, untuk selanjutnya 3 itu disebut rasio. Ya, yang tadi lambangkan dengan huruf R kecil ya, disebut rasio. Nah, kita lihat. Jadi, barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu 3 atau R sama dengan 3. Dari mana rasio itu kita dapatkan? Nah, rasio itu kita dapatkan dari rumus UN dibagi UN min 1. Ya, contoh di sini U2 dibagi U1. Jadi UN, N-nya 2. Ya, jadi ini U2 yaitu U2 kan ini 6 ya. Dibagi UN min 1. 2 dikurangi 1 kan 1. Berarti U2 dibagi U1. U1-nya adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Jadi rasio itu bisa dicari dari U2 dibagi U1. U2-nya tadi 6 dibagi U1, 2, yaitu 3. Rasio bisa juga dicari dari U3 dibagi U2. U3-nya berapa? 18. U2 berapa? 6. 18 dibagi 6 kan 3. Jadi sama ini dengan ini, ya. Kalau dilanjutkan 54 dibagi 18 yaitu 3. 162 dibagi 54 jawabannya 3. Jadi bedanya dengan aritmatika, kalau aritmatika itu beda namanya ya, bukan rasio, itu dicari dari U2 dikurangi U1. Kalau rasio dari U2 dibagi U1, begitu ya. Jadi membedakannya seperti itu. Jadi secara umum kita dapat menulis barisan geometri seperti berikut. Suku pertama itu A ya. Suku kedua A dikali rasio. Suku ketiga A dikali rasio pangkat 2. Jadi ini U1, U2, U3, U4, U5 terus sampai dengan UN ya. Kalau kita lihat, kalau di sini U2, di sini R-nya R pangkat 1. Kalau U3, R-nya pangkat 2. Kalau U4, R-nya pangkat 3. Kalau U5, R pangkat 4. Jadi kalau UN, R-nya pangkat N-1, begitu ya. Sehingga untuk mencari suku ke N, itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kalau pada barisan aritmetik kan rumusnya UN A plus N-1B gitu ya. Kalau pada barisan geometri ini rumusnya. Jadi UN itu suku ke N, A menyatakan suku pertama, R menyatakan rasio ya, dengan rumus U2 dibagi U1 atau UN dibagi UN-1. Boleh juga U3 dibagi U2 dan seterusnya. Dan N menyatakan banyaknya suku.
Oke, untuk lebih memahami kita lihat contoh. Tentukan suku pertama. Suku pertama itu berarti apa? A ya. Kemudian rasio dan dua suku berikutnya dari barisan berikut. Kita lihat yang A. Kita lihat yang A. Yang A ya, jawab. A, yang A. Yang A itu ada 3, 6, 12, 24. Berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Ini sebagai suku pertama. Kemudian rasio. Rasio itu bisa dicari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 6. U1-nya 3. Berarti rasionya adalah 2. Ya, coba kalau kita lihat. 3 untuk menjadi 6 kali 2. 6 untuk menjadi 12 kali 2. 12 untuk menjadi 24 juga dikali 2. Berarti polanya kalau begitu 24 dikali dengan 2. Suku berikutnya jadi berapa? 24 kali 2, 48. 48. Nah, berarti ini juga sama. 48 dikali 2, 96. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu adalah 20, 10, 5, dan seterusnya gitu ya. Berarti A-nya adalah 20. Yang ini sebagai A. Kemudian rasionya adalah 10 dibagi 2. U2 bagi U1. 10 dibagi 2. 10 dibagi 20. Jadi berapa? Setengah. Jadi rasionya setengah pecahan. Nah, coba kalau kita lihat 20 menjadi 10 kan dikali setengah ya. 10 menjadi 5 dikali setengah. Jadi kalau begitu 5 juga dikali dengan setengah untuk ini. 5 dikali setengah yaitu 5/2. 5/2. Ya. Ini 5 ya maksudnya. Kemudian 5/2 dikali setengah juga, berarti 5/4. Kalau ingin disederhanakan, 5/2 itu berapa? 2,5 ya. Kalau ingin disederhanakan. Kalau ini 5/4 itu 1/4. Jadi ini isinya adalah 2,5, 1/4 ya. Dua suku berikutnya ya, ini 48 dengan 96. Kalau ini 2,5 dengan 1/4 itu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Maka suku ketujuh dari barisan geometri tersebut adalah, kita lihat di sini ya, 3, 6, 12. Yang diminta adalah U7. U7-nya berapa? A-nya berapa di sini? 3 ya. Rasionya 6 dibagi 3 atau U2 dibagi U1. 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 7 karena yang diminta adalah suku ke-7. Oke. Kita lihat rumus UN untuk barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1 pangkat ya. Berarti U7 itu sama dengan A-nya berapa? 3 dikali R. R-nya 2 pangkat N. N-nya 7. 7 dikurangi 1. Jadi U7 adalah 3 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 kan 6. Jadi 2 pangkat 6. Jadi U7 adalah 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu, 2 pangkat 6 itu seperti ini hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung, jawabannya adalah 64. Jadi ini 3 dikali 64. 180, jadi 192. Jadi U7-nya adalah 192 ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya U10 berarti nanti 3 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Jadi dari 2 pangkat 9 dihitung berapa jumlahnya. Oke, kita lihat contoh yang ketiga.
Rumus suku ke N barisan bilangan 3, 6, 12, 24. Jadi kita harus ngecek dulu apakah ini aritmetik atau geometri ya. Kalau aritmetik itu dikurang 6 dikurangi 3, 3, 6, 12 dikurangi 6, 6 tidak sama. Coba kalau dibagi 6 dibagi 3, 2, 12 dibagi 6, 2, 24 dibagi 12, 2. Oh, berarti ini barisan geometri seperti itu. Jadi sebelum menjawab soal kita cek dulu apakah itu barisan aritmetik atau barisan geometri. Kalau selisihnya sama, maka pakai rumus aritmetik. Tapi kalau rasionya yang sama, pakai rumus geometri, gitu ya. Sekarang kita lihat di situ A itu berapa? 3. Rasionya 6 dibagi 3, yaitu 2. Yang ditanya adalah rumus UN. Berarti UN adalah A dikali R pangkat N min 1. Maka UN sama dengan A-nya 3. 3 kali R, R-nya 2. Pangkat N min 1. Sudah ini rumusnya. Jadi UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N min 1. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Ada rumus UN sama dengan 1/5 N kuadrat dikurangi 48. Suku ke-20 dari rumus barisan geometri di atas adalah suku ke-20 itu menunjukkan N-nya itu harus diganti dengan 20. Berarti soal di atas, rumus di atas kita tinggal ganti. Kita ulang ya, UN sama dengan 1/5 N kuadrat dikurangi 48. Nah, yang ditanya U20, kita ganti N-nya dengan 20. Berarti 1/5 ini 20 ya. N-nya diganti 20, dikuadratkan, dikurangi 48. 1/5, 20 dikuadratkan kan 20 dikuadratkan itu 400 ya. Kurangi 48. 1/5 dikali 400, berarti 400 bagi 5 kan? 80 dikurangi 48. 80 kurangi 48 adalah 32. Jadi suku ke-20 dari rumus barisan geometri di atas adalah 32. Tinggal mengganti N-nya dengan 20. Jadi kalau diminta suku ke-17 ganti N-nya dengan 17 gitu ya. Oke, kita sekarang masuk pada pengertian deret geometri. Ya, deret geometri itu bisa disebut dengan deret ukur ya. Jadi kalau ada yang mengatakan deret ukur itu maksudnya adalah deret geometri. Seperti juga pada barisan aritmetik ya, dan deret aritmetik sama, deret geometri seperti itu. Jadi deret geometri itu adalah hasil penjumlahan dari suku-suku sebuah barisan geometri. Kalau pada deret aritmetik kan hasil penjumlahan dari suku-suku sebuah barisan aritmetik ya. Jadi kalau geometri pun sama seperti itu maksudnya. Jadi kalau ada barisan geometri 1, 2, 4, 16, 32, ini kan barisan geometri. Maka yang dimaksud dengan deret geometri ini tinggal dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Nah, begitupun dengan ini. Jika ada barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, maka yang disebut dengan deret geometrinya adalah 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Jadi ada tanda tambah di sini ya. Rumus deret geometri itu adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Atau ada dua ya rumusnya sama dengan barisan aritmetik. Atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Ada syaratnya ya. Untuk yang pertama, untuk R lebih kecil dari 1. Untuk yang kedua, untuk R lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini yang di atas dengan di bawah ini sama. Ya, bedanya di sini ada pangkat N. Coba lihat di sini. Ini juga sama. Ya, jadi kalau R-1 di sini R-1. 1 dikurangi R, ini juga 1 dikurangi R. Cuma beda yang di atas ada pangkat N. Untuk 1 dikurangi R, ini rumusnya untuk jika R-nya kurang dari 1, misalkan setengah ya, min 1 ya, itu kan kurang dari 1.
Tapi kalau R-nya lebih besar dari 1, misalkan 2, 3, dan seterusnya, pakai rumus yang ini. Jadi lihat dulu R-nya berapa ya, menggunakan rumus yang mana gitu. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Contoh 1. Jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2, 6, 18 dan seterusnya adalah 6 suku pertama. Berarti yang diminta di sini berapa? N-nya adalah 6. Ya, S6 maksudnya. A-nya 2. Rasionya 6 dibagi 2, yaitu 3. Jumlah 6 suku pertama deret geometri. Sekarang lihat R. R-nya 3. 3 itu berarti lebih besar daripada 1. Sehingga rumus yang dipakai adalah Sn sama dengan A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Karena R-nya lebih besar dari 1. Jadi ini yang dipakai rumus yang kedua ya. Dipakai rumus yang kedua. Kita lihat Sn. Sn, N-nya berarti S berapa tadi? S6. A-nya adalah 2. R-nya berapa? 3 ya. 3. R-nya 3. Pangkat 6. 3 pangkat 6 dikurangi 1 per R. Tadi R-nya berapa? 3 dikurangi 1. S6 sama dengan 2. 3 pangkat 6. Kita hitung 3 pangkat 6 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, sebanyak 6 kali. Kita hitung hasilnya berapa? 729. Ya, 3 pangkat 6 729 hasilnya. Dikurangi 1. 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, karena ini perkalian, ini kan perkalian nih, maka 2 ini dengan 2 ini bisa dibagi. Ya. 2 dibagi 2 kan dapat 1. Ini dapat 1, ini dapat 1. Sehingga S6 itu tinggal ini, 729 dikurangi 1, yaitu 728. Ini kan kalau dikali 1 kan tidak mengubah nilai ya. Bagi 1 juga tidak mengubah nilai, ini kan dibagi 1. Karena sama-sama 2 ya. Jadi hasilnya jumlah 6 suku pertama dari deret ini adalah 728. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Banyak kursi pada barisan pertama di sebuah gedung pertemuan adalah 10. Kita tulis aja dulu nih 10. Ya. Kemudian banyak kursi pada barisan keempat adalah 80. Sehingga penyusunan kursi tersebut membentuk deret geometri. Nah, kalau contoh yang lalu membentuk deret aritmatik. Kalau ini deret geometri, itu suku keempat loh. Keempatnya itu 80. Berarti di sini U1, di sini kan berarti U2 nih. U2, U3. Nah, ini baru U4. U4-nya adalah berapa? 80. Ya. Jadi di sini U1, ini U4. U2 dengan U3-nya tidak diketahui. Jika dalam gedung itu terdapat 5 baris kursi, maka banyaknya kursi dalam gedung tersebut adalah berapa? Jadi di sini ada sampai U5. Yang ditanya jumlah seluruhnya itu berapa? Ya. Jadi S5, maksudnya S5 itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Berapa? Semuanya itu dalam gedung itu semuanya berapa? Ya. Nah, kita lihat U1 bentar. U1 itu adalah A. Sedangkan U4 itu kan berarti A dikali R pangkat 4 min 1. Ya. Baik kan begitu ya. Berarti U4 itu adalah A dikali R 4 min 1 kan 3. Ya. Nah, ini kita modalnya ini dulu. Jadi U4 itu A dikali R pangkat 3 dari 4 dikurangi 1. Sehingga dengan diketahui di sini adalah tadi U1-nya itu adalah 10, kemudian U4-nya adalah 80. Kita bisa mengerjakan soal ini. Kalau kita bagi U4 dengan U1, maka U4 itu kan artinya A dikali R pangkat 3. Dari sini nih. Dibagi U1. U1-nya kan A. Ya, U1-nya adalah A. U4
U4 ini U ya, ini maksudnya U. U4 itu kan 80 tadi ya. U4 80. U1-nya berapa? U1-nya 10. Nah, sekarang kita lihat A ini dengan A yang di atas dengan A yang di bawah kan sama. Berarti kita bisa bagi. Sehingga tinggal tersisa adalah R pangkat 3. 80 dibagi 10 kan 8. Sama dengan R pangkat 3. Jadi berapa R-nya? Nah, 8 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 itu kan 8 ya. Nah, ini R maksudnya. Ini R pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, ini tetap R pangkat 3, ini R pangkat 3. Nah, kita lihat di sini, ini pangkatnya sudah sama 3. Pangkatnya sudah sama 3. Dengan kata lain berarti R-nya sama dengan 2. Di sini kan berarti 2 sama dengan R. Berarti R-nya adalah berapa? R-nya adalah 2 ya. Kita sudah dapat R sama dengan 2. Berarti kalau begitu R-nya lebih besar dari 1 lagi ya, kebetulan sama nih. Maka pakai rumus yang sama tadi. Nah, yang ditanya ini sudah selesai belum? Belum. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah S5. Jadi jumlah 5 suku pertama U1 sampai U5 dijumlahkan. Karena R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus A R pangkat N min 1. Maksudnya A pangkat R ya dikurangi 1 dibagi R min 1 itu ya. Ini R pangkat N itu. Nah, sekarang berarti S5 itu adalah A-nya berapa? A-nya tadi 10 ya. Pangkat R-nya tadi berapa? 2 ya. 2 N-nya 5 nih. Dikurangi 1 per tadi R berapa tadi? 2 ya. 2 dikurangi 1. Berarti S5 itu 10. 2 pangkat 5 dihitung 2 kali 2 kali 2 5 kali itu 32. Dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 kan 1. Ya, kalau dibagi 1 itu tidak merubah nilai ya. Maka S5 adalah 10 3 dikali 32 dikurangi 1 berapa? 31. Berarti S5 itu adalah 10 dikali 31. 310. Jadi kalau terdapat 5 baris kursi, maka jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut adalah 310 buah kursi ya. 310 buah kursi. Ya. Semoga ada manfaatnya. Ini contoh yang kedua. Oke, sekian saja. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu ucapkan semoga kalian tetap sehat, tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.